Sekeliling Anda ada yang golput itu seperti apa? Orang-orang yang golput itu terlalu banyak alasan sih Bu kalau saya lihat ya. Money politik itu menandakan ya bahwa calon pemimpin tersebut sebenarnya nggak mampu Bu. Bahkan ada yang ditaruh ada wadah gitu depan rumah buat tulisannya serangan fajar taruh di sini gitu. Apa menakutkan? Sangat menakutkan bagi saya. Sangat menakutkan. Ya, berarti menakutkan. Sangat menakutkan. Kenapa menakutkan? Kapan Pilkada Tabanan tahun 2024 dilaksanakan? Jawab di kolom komentar ya. Buruan dan raih door prize-nya. Oke, salam jumpa Sobat Tabanan. Senang sekali saya Ani Wirasuta bisa jumpa kembali dengan Anda tentu saja dalam podcast Pilkada Tabanan 2024. Dan tentu saja seperti biasa sebelum kita lanjut diskusi kita untuk edisi kali ini, tetap kami informasikan kepada semua Tabanan untuk mengikuti kuis kita ya. Pertanyaannya itu adalah kapan Pilkada Tabanan tahun 2024 dilaksanakan? Pertanyaannya gampang ya. Oke, dan pasti jawabannya juga gampang ya. Tinggal ikutin aja diskusi kita pasti tahu kapan dilaksanakan Pilkada Tabanan tahun 2024. Silakan jawaban ditulis di kolom komentar. Kemudian juga kita siapkan juga door prize bagi yang beruntung ya. Oke, ikutin dan meriahkan. Oke, baik. Sobat Tabanan, kita lanjut aja ya untuk diskusi kita kali ini, podcast kita kali ini kita kehadiran tamu-tamu istimewa pastinya. Dan sekarang kita hadirkan teman-teman kita dari SMK Negeri 3 Tabanan ya. Jauh-jauh datang ke sini. Ini gimana nih suasana jalan menuju ke sini? Cukup ramai Bu. Ramai ya. Mudah-mudahan nggak kena macet nih. Nggak ada macet sih tadi. Nggak ada macet ya. Oke. Macet-macet? Ya di selbarnya. Selbar. Saya tadi nggak kesana. Panjang ya pasti ya. Iya. Waduh, kasihan sekali ya. Tapi saya nggak ada bawa pakai pesawat gitu ya. Jadi kan bisa naik di atasnya ya. Kena macet ya? Ya. Aduh, kasihan banget ya. Tapi akhirnya sampai juga di sini ya. Yeah. Dapat pada waktunya dan akhirnya kita bisa berjumpa dengan semeton Tabanan semuanya ya. Untuk menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2024. Jadi kalian pasti tahu lah, hari Rabu tanggal 27 November 2024. Nah, jelas banget ini, mudah-mudahan sosialisasi kita nih semakin mantap ya, dibantu dengan kalian juga. Sehingga masyarakat yang memiliki hak pilih sudah catat di kalender gitu. 27 November nyoblos gitu ya. Oke, makanya jargon kita nyoblos gitu. Pasti nyoblos. Pasti nyoblos. Oke, fix. Kita mau tanya-tanya ya terkait dengan beberapa informasi ini. Kita pasti ngobrolin tentang pilkada nih sebentar lagi. Nih kita mau tahu nih suara-suara kalian. Ini suara-suara anak Tabanan ya. Jadi pemuda-pemuda Tabanan yang berbicara terkait dengan pilkada gitu ya. Ini suara real tanpa rekayasa ya. Inilah pendapat mereka gitu. Dan kita akan dengarkan. Saya mau tanya dulu mengawali perjumpaan kita hari ini. Wah, kita tumben ya, bertemu pertama kali ya? Iya, baru bertemu pertama kali nih. Pertama kali ya? Pertama kali. Ya, mudah-mudahan nanti akan menjadi kangen terus sama kita. Siap. Oke, Wix, jadi yang pertama ini kita mau nanya terkait dengan yang namanya pilkada. Kita ngomongin penting nggak memilih? Tapi sebelumnya nih, kayaknya kalau aku sudah kenal sama kalian, tapi sama Tabanan kayaknya belum kenal ya. Lupa nih, aku nanya-nanya terus ya. Karena masalahnya kita udah kenal, jadi kita kayaknya kenalan dulu deh. Oke, siap. Oke, Noval dulu deh, silakan. Perkenalkan, nama saya Noval Rehandra Waluya. Saya dari SMK Negeri 3 Tabanan. Saya sekarang lagi tinggal di Kambitan Samsam. Oke, baiklah. Anak Tabanan ya? Anak Tabanan pastinya. Mix. Kemudian Sancitra, silakan. Perkenalkan, nama saya Ani Ketut Sancitra Wastiasih. Saya dari SMK 3 Negeri Tabanan. Saya tinggal di Angkah Tegeh. Di Angkah, jauh banget ya. Iya. Wow, pantesan tadi bilang Selbar ya, macet ya? Iya. Memang lewat di situ ya? Iya. Wow, jauh Angkah itu ya. Oke, baiklah, dan akhirnya mereka sudah tiba di sini. Tadi aku saking terpesonanya gitu loh, jadi akhirnya lupa karena berasa sudah kenal aja gitu ya. Tapi lupa mengenalkan kalian kepada semua Tabanan. Yes, kita lanjut sekarang ya. Jadi pertanyaannya tadi Noval dulu ya. Yang pertama ya, penting nggak memilih? Tentu saja penting, karena kan pemilihan umum itu digunakan untuk memilih calon pemimpin yang akan memimpin suatu daerah Bu ya. Dan setiap satu suara kita itu sama dengan kayak
menentukan masa depan daerah tersebut, Bu. Oke, walaupun Gitu. satu suara ya. Walaupun satu suara. Orang kan bilangnya aduh satu suara kita juga nggak penting, masih ada suara-suara yang lain gitu. Ya itu salah itu, Bu. Itu satu suara kita itu sangat amat penting bagi masa depan Tabanan, bagi masa depan suatu daerah juga itu, Bu. Oke, Seperti itu. wah udah paham betul ya. Jadi artinya bahwa begitu pentingnya suara kita ya. Begitu pentingnya. Walaupun satu ya. Walaupun satu. Oke, next kita minta pendapatnya Sancitra nih gimana? Eh, Tentang penting nggak memilih itu? penting Bu, pastinya penting. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Oke, jadi kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Betul, kalau bukan kita siapa lagi yang akan menentukan masa depan suatu daerah atau Tabanan ini. Oke, siap. Jadi itu pandangan mereka ya. Sebenarnya kita pengen tanya-tanya sih lebih jauh lagi ya. Kita kan kalau masalah apa pilkada, pemilu nih kaitannya dengan politik. Politik. Ya, politik ini sejauh ini nih kita pengen tahu nih di lingkungan kalian gitu ya. Kalau kita ngomongin tinggi-tinggi gitu, tapi ternyata di lingkungan kalian nggak pernah ngebahas tentang itu. Gimana sih sebenarnya realita teman-teman kalian itu membahas tentang politik di lingkungan kalian? Kalau teman-teman kalau membahas tentang politik tentu nggak terlalu jauh-jauh dari apa yang lagi hot di media sosial, Bu ya. Tentu saja karena mereka nggak tahu kenapa ya Gen Z itu terlalu males kalau disuruh mencari tentang politik gitu. Makanya mereka paling politik kalau yang ditanya pasti taunya tentang kayak yang hot aja di sosial media gitu. Nggak mau lebih dalam lagi ya? Nggak mau lebih dalam lagi. Memang begitu suasana, maksudnya situasi mereka ya? Memang begitu, Bu. Oke, nah ini menjadi pembelajaran juga, menjadi bekal juga bagi para calon mungkin saja ya yang menyimak acara kita. Jadi bagaimana akhirnya memunculkan ketertarikan dulu ya, karena nih kita akan menentukan pemimpin Tabanan. Pemimpin Bali 5 tahun ke depan, untuk 5 tahun ke depan. Untuk masa depan. Iya, kita sekarang hidup di tanah Tabanan gitu kan, masa kita nggak ikut berkontribusi? Maka satu suara penting gitu ya. Satu suara itu sangat penting. Oke, Sancitra gimana pandangan Anda terkait dengan teman-teman nih bahas politik gitu, siapa tahu di lingkungan kamu heboh mungkin seru gitu. Di lingkungan saya sih nggak terlalu ya Bu ya, karena juga temennya nggak terus di rumah gitu kerja. Ya, pokoknya intinya nggak menarik mungkin ya. Nggak menarik ya. Maka dari itu kan seperti kayak dulu saat Februari lalu ketika pemilihan presiden, maka calon-calon presiden itu membuat sesuatu yang menarik, Bu. Akhirnya anak-anak muda tuh tertarik gitu. Artinya bahwa diperlukan adanya formula-formula ya, jeli untuk melihat apa sih sebenarnya keinginan anak-anak muda, anak-anak muda membaca seperti itu ya. Nah, ini kaitannya dengan istilahnya untuk menentukan pemimpin pastinya ada kriteria dong ya. Jelas. Ada kriteria ya. Nah kalian ini pastinya nggak mau dong dipimpin oleh pemimpin yang nggak baik gitu kan. Betul. Pasti tujuannya adalah dengan adanya pemilihan kemudian pemilu yang kemarin harapannya untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Nah kriteria kamu Noval Rutma ya, silakan deh Noval. Kalau kriteria pemimpin saya itu sebenarnya yang memperhatikan rakyat-rakyat desa sih, Bu. Karena kan seperti ini dia kan tinggal di desa, di Angka itu kan masih desa banget kan. Gitu. Oke, jadi butuh perhatian. Butuh perhatian. Oke, sip. Gimana nih menurut Sancitra? Selalu aktif sih menginformasikan kepada masyarakat. Itu. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi harapan-harapan dan siapapun nanti menjadi pemimpin harusnya harapannya yang di desa mendapat perhatian. Oke, jadi ini penting juga ya buat informasi kepada mereka gitu ya. Nah, kemudian tadi ada beberapa informasi yang juga masuk ke kita ya sebagai bahan diskusi itu mengenai golput ya. Anda kan tadi menyampaikan bahwa satu suara itu penting. Sangat gitu penting. ya. Nah, kemudian melihat orang-orang di sekeliling Anda ada yang golput itu seperti apa? Orang-orang yang golput itu terlalu banyak alasan sih, Bu, kalau saya lihat ya. Ini dia alasannya nggak ada waktu lah, nggak ada apa. Padahal di bilik suara itu sebenarnya cuma 5 menit atau mungkin nggak sampai 5 menit kan. Ini nama dipanggil langsung maju terus nyoblos udah selesai gitu aja. Oke, nah terus gimana dong tanggapan kamu dengan yang golput itu?
Ya kalau bisa sih untuk 27 November jangan sampai golput, karena kan satu suara kalian itu sangat penting bagi masa depan Tabanan ya. Itu yang Itu. golput ya, jadi Itu jangan yang sampai golput lah ya. Iya. Kita tolak Karena- golput nih. Tolak golput, tolak golput. Oke, ya, jadi memastikan, terutama Noval sendiri ya pasti datang ke TPS kalau Pasti, misalnya Bu, pasti itu datang. bisa dilakukan. Nah kemudian untuk San Citra seperti apa tentang golput itu, pandangan kamu tentang golput? Gitu sih juga Bu. Terlalu banyak alasan. Iya, jadi gimana? Nggak baik, bisa ditiru atau tidak ditiru gitu? Tidak ditiru sih. Jangan sampai ditiru Jangan sih. sampai ya, karena kita menentukan nasib Nasib kita 5 masa tahun. depan. 5 Iya. tahun ya. 5 tahun itu waktu yang cukup lama loh Bu, ya kan. Jadi satu suara kalian itu sangat amat penting bagi Tabanan sih. Oke, Sangat penting. siap. Jadi ini sudah kebayang dah bagi mereka ya apa yang harus dilakukan nanti tanggal 27 datang ke TPS tempat Iya. pemungutan suara ya. Gunakan hak pilihnya beberapa menit ya tadi disampaikan. Cuman 2 menit 5 menit lah. Langsung nyoblos gitu ya. Langsung Nanti nyoblos. pada saat pilkada kita akan memilih yang namanya bupati, wakil bupati, Tabanan, kemudian juga gubernur, wakil gubernur gitu ya. Cepat kok itu kan. Cepet banget. Iya, ya jadi jangan sampai disia-siakan ya waktu itu ya. Betul. Oke, kemudian juga ada beberapa yang mungkin kita akan lempar ke teman-teman juga ya. Ini sebagai salah satu pemahaman juga, sebagai upaya kita untuk mencerdaskan pemilih, jadi melahirkan pemilih cerdas gitu ya. Jadi beberapa kasus kita lempar-lempar sehingga ini ada sebuah pemahaman, tergelitik lah kalian untuk mengulik-ngulik, oh ternyata itu tidak baik, oh ini yang baik kayak begitu. Ini terkait dengan money politik. Biasanya menjelang pemilihan, pemilu itu ada aja ya. Ada. Orang bilang nih, padahal kita juga nunggu-nunggu nggak ada sih sebenarnya ya. Iya, Cuma artinya betul. di media-media tuh banyak sekali sampai dibuatkan meme-meme gitu ya. Iya. Nunggu serangan fajar gitu, kok nggak datang-datang ya serangan fajarnya ya. Gitu. Gimana menurut kalian tentang money politik itu? Ya baik, money politik itu menandakan ya bahwa calon pemimpin tersebut sebenarnya nggak mampu, Bu. Karena apa ini dia harus menggunakan money atau uang untuk biar orang itu memilih. Itu kan artinya dia sebenarnya nggak mampu apa ini mendapatkan hati rakyat itu, Bu. Seperti itu. Tapi kalau dia punya kemampuan nggak perlu sampai segitu. Nggak mungkin, Bu, dia sampai apa ini buat pakai uang gitu. Buat apa? Kan habis-habisin uang aja, mending buat beli makan. Iya, artinya bahwa itu menunjukkan ada ketidakmampuan calon pemimpin. Jadi udah jelas orang yang money politik itu tolak aja, itu berarti dia aja nggak mampu untuk mencuri hati rakyat, apalagi dia harus memimpin suatu daerah gitu kan, Bu ya. Itu sangat tidak baik sekali bagi masa depan Tabanan juga tentunya. Iya, iya. Ini salah satu juga yang kita perangi ya. Artinya bahwa nanti akan memunculkan atau melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik pastinya ya. Betul. Yang baik tentu saja dengan program-programnya, Program-program. yang pro rakyat ya pastinya Betul, untuk betul. kesejahteraan masyarakat ya. Oke, Iya. menurut ini mungkin pernah dengar ada nerima apa money politik serangan fajar gitu? ya. Enggak sih Bu. Enggak Iya. ya. Iya, karena beberapa meme-meme waktu pemilu kemarin nunggu Sangat. di depan rumah katanya tunggu serangan fajar nih, kok belum datang ya. Bahkan ada yang apa ini ditaruh ada wadah gitu depan rumah buat tulisannya serangan fajar taruh di sini gitu. Ada aja ya, kreatif ya. Kreatif banget Iya, gitu. memang artinya mereka sudah cerdas lah dalam Betul. artian bahwa itu bukan menjadi alasan, nggak bisa dibeli betul, lah harusnya nggak bisa ya. dibeli Iya, suara Karena kita. ini jangka waktu 5 tahun, kan betul kan? 5 Iya. tahun. 5 tahun tapi hanya dibeli beberapa ratus ribu, aduh murah sekali 100 ribu, rasanya. 100 ribu mau? Ya nggak mau lah, Bu. Kalau 100 juta gitu, Pak. Oh, mau 100 juta, tapi susah. Tapi nggak mungkin. Nah itu pandangan anak-anak muda ya. Jadi dalam artian bahwa mereka sudah punya pemikiran, punya apa ya istilahnya input ya bahwa ini baik, ini tidak baik, Tidak baik, ini betul. dilakukan, tidak boleh dilakukan dan sebagainya. Jadi dari apa yang disampaikan tadi di awal itu bahwa inilah pemimpin yang diharapkan ya. Betul. Jadi sudah punya kriteria ya. Betul. Nah, kalau sudah cocok kriterianya dicentreng gitu kan. Kalau sudah enggak ya berartinya enggak deh. Enggak, iya, Walaupun betul. ada serangan fajar berapapun gitu. Berapapun, Bu, itu Yakin. karena yakin, Bu, karena apa ini dia pakai uang tuh berarti kan ketidakmampuan, Bu ya. Kalau dia cuman mencuri hati rakyat aja nggak bisa, apalagi memimpin gitu. Oke, nah itu dari pendapat kamu ya. Betul. Terus San Citra gimana dong? Kalau misalnya ada yang datang ngasih uang 100 ribu, Tolak jauh. ah gimana? Tolak. Tolak? Ditolak sih. Yakin? Yakin. Oke, ya berarti sudah
terpatri dalam benak anak-anak muda Betul. kita ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi gambaran dari pemilih muda semuanya ya, dan pastinya juga bukan pemilih muda aja. Semuanya kita kompak Semuanya. ya untuk hal ini, Betul. karena kita ingin melahirkan pemimpin yang betul-betul baik untuk wilayah kita, gitu ya. Betul. Oke, nah kemudian juga kita penasaran aja dengan kalian apa istilahnya berkaitan dengan informasi politik ini ya. Tadi kan juga sempat saya kulik-kulik sedikit ya. Ini sebenarnya seberapa jauh pengetahuan kalian tentang politik? Saya sih sebenarnya nggak terlalu ini tentang politik Bu ya, karena Apa menakutkan? sangat menakutkan bagi saya. Sangat menakutkan. Politik menakutkan. Sangat menakutkan. Kenapa menakutkan? Tentu saja karena banyak orang tuh kalau bilang politik tuh pasti arahnya langsung tentang korupsi. Oh, korupsi. Itu Oke. sih yang di lingkungan saya. Bu, ya. Kenapa itu sampai ke korupsi? Kenapa ada pemikiran begitu? Kurang tahu sih Bu ya. Cuman ini rata-rata kan kalau orang lihat berita tentang politik pasti kalau enggak money politik. Artinya bahwa kaitannya dengan korupsi gitu ya? Iya betul, pasti itu. Makanya itu ini bagi lingkungan saya terutama Bu ya, di Kerambitan tuh orang-orang kalau bilang politik, wah pasti ini korupsi, ini korupsi udah gitu. negatif, Udah negatif terus gitu. Sekarang karena ini kaitannya dengan kalau kita ngomongin politik pasti ngomongin tentang arah kebijakan. Betul. Ya, jadi kalau misalnya pemimpinnya sudah baik sih harapannya tidak ada kebijakannya jauh lebih baik. Seperti gitu. itu. Nah kemudian tentu saja kalau memang sudah ada pemahaman itu kan itu bisa kita netralkan. Tentu. Bisa, Iya, Bu, ya. jadi artinya bahwa kamu tidak takut lagi. Ayo melalui politik makanya kita bisa berjuang. Betul kan? Betul. Iya, karena di situ akan lahir kebijakan-kebijakan yang tentu saja, misalnya tadi korupsi misalnya. Betul. Korupsi kalau memang sudah tahu tidak baik, jadi melalui kebijakan yang nanti dilahirkan. Kebijakan yang baru. Jadi tidak akan memunculkan yang namanya ketakutan. Malahan melalui itu kita bisa memberantas itu. Betul rasanya sekali. cocok rasanya seperti itu ya. Cocok sekali. Ini sebuah pemahaman saja. Mudah-mudahan juga setuju ya semuanya ya. Betul. Artinya bahwa dari politik ini akan melahirkan kebijakan-kebijakan. Nah ini Betul. jangan sampai, artinya bahasa tadi ketakutan nggak usah itu. Jadi jangan sampai ada. memang kita dari baru lahir kita sudah berpolitik, bayangkan. Betul. Bayi aja kita lahir udah ngoek-ngoek dia. Ngoek-ngoek apa? Itu politiknya dia untuk dapetin susu untuk kan? mendapatkan susu, untuk mendapatkan perhatian orang tua. Iya, jadi politik itu sebenarnya sudah dari kecil. Dari hamil pun itu sudah mereka sudah berpolitik ya. Betul. Nah, artinya bahwa jangan sampai kita menutup celah pembelajaran Betul. terkait dengan politik. Kita dari berproses sudah berpolitik. Jadi jangan sampai ada memunculkan ketakutan ya. Betul. Bahwa ini adalah sebuah passion, mungkin dimanfaatkan oleh orang yang tidak baik tepat sebelumnya ya. Dan dengan pengetahuan kalian mudah-mudahan nanti politik itu menjadi sesuatu yang kedepannya menjadi lebih baik, mengarah ke kebaikan seluruh rakyat. Iya betul ya, kayak begitu ya. Luar biasa nih pemahaman kalian. Jadi artinya menambah wawasan kita juga ya, buat teman-teman juga yang lainnya, bahwa banyak hal terkait dengan proses pemilihan ya, pilkada ini, kemudian pemilu, ada hal yang harus kita perjuangkan untuk menjadikan pemilih cerdas. Tolak money politik, kemudian jangan golput ya, kemudian juga hoax itu benar-benar harus kita saring betul. Harus diberantas hoax itu karena itu sangat merugikan. Oke, karena informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Ya. Oke, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman kali ya. Jadi terkait dengan pilkada yang akan datang ini seperti apa? Silakan. Baik, untuk pilkada tanggal 27 November 2024 bagi teman-teman yang Gen Z terutama Bu ya. Kelahiran tahun 2006, 2005 tuh kan sudah punya KTP mereka semua. Jangan golput, gunakan hak pilih kalian karena satu suara kalian tuh sangat penting, sangat menentukan masa depan Tabanan ya. Dan juga sangat seru dan sangat singkat kok di bilik suara itu hanya 2-5 menit saja. Oke, sudah ada pengalaman, artinya ini menjadi contoh ya. Betul. Bahwa jangan sampai kita tidak menggunakan hak pilih nanti pada Pilkada Tabanan 2024. Oke, terima kasih atas kehadirannya jauh-jauh udah datang dari Angkang lagi ya. Wow, perjalanannya seru. Dengan kemacetan. Sangat padat ya. Padat. Panas dan padat ya.
Ya. Oke, baiklah. Yes. Terima kasih, dan tentu saja sebelum kita akhiri, kita sampaikan jargon kita dulu ya untuk Siap. menyemangati calon-calon pemilih dan juga pemilih yang pastinya akan menggunakan hak pilihnya nanti di pilkada. 27 November. Oke, siap. Kita mulai ya. Pilkada Tabanan tahun 2024 Pasti nyoblos. Oke, saya Ani Wirasuta. Sampai jumpa.